pentingnya melakukan pemupukan ketika buah kopi udah seperti ini. Jadi ketika buah kopi sudah seperti ini, kita lakukan pemupukan lagi karena ini jelas butuh banyak nutrisi. Selain untuk memperbesar buah, nutrisi yang akan kita berikan kepada buah kopi ini agar untuk pertumbuhan B2-nya tidak, atau lanjutannya ini tidak macet. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pentingnya melakukan pemupukan ketika buah kopi udah sebesar ini. Jadi pernah terpikir enggak dari teman-teman semua, ketika kita nyeduh kopi, ada kalanya kopi itu rasanya enak banget dan ada kalanya yang agak-agak kurang matuk atau bahasanya kurang enak. Itu biasanya terjadi karena kita melakukan pemanenannya atau pas pemberian nutrisinya itu tidak pas. Jadi ketika buah kopi udah sebesar ini kan masih proses dalam pengisian buah. Jadi pentingnya kita melakukan pemupukan itu agar buah kopi ini benar-benar terjaga kualitasnya. Selain rasa dan aromanya, buah kopi ini juga akan lebih besar. Nanti untuk pupuknya kita akan spill mungkin minggu depan, akan kita lakukan pemupukan lagi agar buahnya ini benar-benar maksimal. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Nih, jadi dari banyak teman-teman semua, pasti kalau yang udah suhu itu udah pro atau udah jago dalam penanganannya. Cuman kalau buat pemula mungkin ini bisa bermanfaat. Oke. Jadi ketika bulan Januari atau bulan 2 Februari ini kita melakukan pemupukan lagi, dan untuk pupuknya besok akan kita spill. Untuk pupuk yang saya gunakan biasanya untuk pembesaran buah itu pakai dominan KCL. Untuk nitrogennya mungkin nanti akan kita kasih sedikit, terus unsur P dan K, dan juga kalsium agar buahnya tidak rontok dan pembesarannya benar-benar maksimal. Jadi yang dibutuhkan kopi ketika udah sebesar ini kan masih proses pengisian buah. Jadi untuk buahnya agar lebih besar lagi dan agar cita rasanya tetap terjaga, nanti kita akan melakukan pemberian pupuk lagi. Oke, mungkin seminggu lagi. Dan sering diabaikan juga. Dulu saya juga mengabaikan seperti itu. Ketika kita udah sampai segini kopinya, biasanya itu agak lalai. Dalam artian agak lalai, kita tidak memberikan nutrisi. Jadi buahnya ini biasanya kalau tidak diberi nutrisi ini dominan kecil untuk buahnya. Cuman kalau ketika kita udah melakukan pemberian unsur N dan P juga kalsium, itu biasanya buahnya lebih besar dan aroma ketika diseduh di dalam cangkir itu lebih enak. Jadi seminggu lagi akan kita update untuk pupuknya. Oke, untuk takarannya juga akan kita update lagi. Ini untuk kondisi buahnya hampir semua rata-rata segini. Ini untuk klon tubuh sarinya, dan yang ini untuk klon 09 udah sebesar ini. Kalau yang ini lebih cepat untuk penuaannya. Ini bulan 6-7 udah mulai panen. Kalau yang tubuh sari bulan 8 kurang lebih. Jadi ketika kita melakukan pemberian pupuk di bulan 1 atau 2 yang unsurnya untuk pembesaran buah atau pengisian buah, itu kegunaannya jadi seperti ini. Ini karena kemarin pas bulan
Januari yang dulu, yang 2025 kami nggak mupuk, itu kesalahan dari kami sendiri. Jadi untuk batangnya seperti ini, pendek-pendek seperti ini. Jadi pentingnya kita melakukan pemupukan itu ketika pas udah segini, ini buahnya lebih besar dan nanti untuk aroma dan cita rasanya lebih khas lagi. Apalagi ketika kita panennya petik merah, pasti lebih istimewa untuk soal rasa dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua yang belum melakukan pemupukan, segera lakukan pemupukan untuk bulan-bulan 2 ini. Oke, ini kondisinya seperti ini. Ini karena P-nya kemarin kurang, jadinya dompolannya pecah-pecah seperti ini. Jadi ketika kita lakukan pemupukan di bulan 2 untuk pengisian buah, itu biasanya kopinya lebih besar. Ini contohnya. Tuh yang keserang jamur juga ada. Nah, ketika udah sebesar ini, kita kasih untuk penguatnya atau pembesarannya. Jadi lebih sulit itu mempertahankan sampai panennya, itu lebih sulit saya kira. Seperti itu. Karena di samping cuaca untuk cuaca tahun ini lumayan ekstrim, jadi banyak yang rontok untuk buahnya. Cuman untuk yang klon 1 ini alhamdulillah itu juga lumayan. Jadi yang harus diperhatikan ketika teman-teman melakukan pemupukan, yang penting itu tepat sasaran. Tepat sasaran untuk buah kopi kita. Oke, ini kita spill lagi, dan kapan-kapan akan saya update lagi. Ini diobat-obati angin jadi seperti ini, saya rontok seperti ini tuh. Ini ketika kita udah melakukan pemupukan seperti ini ya, ini tinggi banget. Jadi unsur hara apa aja yang perlu diperhatikan ketika masa generatif, masa vegetatif atau masa transisi, itu yang penting kita pahami dulu untuk pupuknya atau kebutuhan pupuknya mau buat apa. Misal mau untuk pertumbuhan itu dominan N, cuman kalau pas pengisian buah seperti ini dominan K dan N nya. Untuk N nya sedikit aja, yang penting P dan K nya agak banyak. Jadinya untuk buah kopinya itu melenis bahasanya, kalau bahasa sini. Ini untuk 09 yang ini kopi ayu. Ini. Jadi pupuk yang paling penting itu kita tahu kebutuhan batang kopinya, tahu kebutuhan pohon kopinya. Jadi fase-fase dimana kita harus banyakin N-nya, fase dimana kita harus P-nya agak banyak, fase dimana K-nya harus banyak, itu diperhatikan. Jadi ketika kita sudah memperhatikan semua itu, insya Allah untuk hasilnya juga biasanya alhamdulillah. Selebihnya biasanya kita hanya bisa berusaha dan berdoa, dan selebihnya kita tetap serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, jadi yang penting untuk perawatan kopi itu ketika kita mau mupuk itu penting kita paham atau kita tahu kebutuhan yang dibutuhkan pohon kopi itu. Ini untuk Kulon Tugu Sari, walaupun gak rapat-rapat amat, cuman ini alhamdulillah. Dan satu lagi, ketika teman-teman mau lakukan pemupukan,
di bulan-bulan sekarang itu untuk nitrogennya, kalau saya biasanya nitrogen tetap ikut, cuman hanya sedikit biasanya untuk nitrogennya. Yang paling dominan itu K untuk pembesaran buah dan memberikan cita rasa yang lebih mantap. Oke, kita spill lagi. Ini yang kemarin kita kasih, kemarin sudah saya pupuk. Untuk pupuknya nih pakai yang fermentasi itu, bisa cek di YouTube yang pernah saya upload. Oke, dan ini untuk tugu sarinya seperti ini. Kalau di tempat kami, di tempat kalian gimana? Nih, kita syukurin aja pokoknya, alhamdulillah. Jadi fase-fase dimana pohon kopi membutuhkan nutrisi, kita harus siap siaga. Jadi nggak ada acuan mupuk 1 tahun 2 kali atau apa. Nih, yang ini kerubuhan dulu tuh, rongkat itu, jadi banyak yang jatuh. Oke, kembali lagi. Jadi kita pahami dulu untuk kopinya. Kopi kita butuh unsur apa yang harus kita berikan. Nggak ada acuan mupuk harus 2 kali atau 3 kali atau apa kalau menurut saya. Yang penting ketika kopi itu butuh nutrisi, kita tahu atau kita kasih nutrisi. Dan untuk fase-fase yang seperti ini biasanya rawan rontok, jadi kita harus melakukan pemberian P dan K-nya agak banyak. Oke, yang dibutuhkan itu fosfat, kalium, dan kalsium. Biasanya saya tambah kalsium biar buahnya ini enggak gampang rontok. Kalau teman-teman semua pakai pupuk apa aja, monggo bisa komen-komen. Dan ini untuk buahnya udah panjang banget, ini B, entah B keberapa. Jadi pada kesimpulannya, ketika teman-teman mau melakukan pemupukan, yang penting itu tepat sasaran. Ketika kita membutuhkan untuk memperpanjang luas, itu yang dibutuhkan N dan P. Ketika masa transisi atau perpindahan, itu biasanya saya P-nya agak banyak, dan K-nya lebih sedikit. Cuman untuk N-nya tetap kita ikutin, cuman sedikit aja. Kalau teman-teman mau melakukan pemupukan di bulan ini, unsur N-nya jangan terlalu banyak, karena tahun ini untuk hujannya ini agak deras atau curah hujannya agak tinggi, jadi meminimalisir kerontokan agar tidak terjadi kerontokan itu N-nya agak sedikit. Ini yang rontok seperti ini karena di tempat kami anginnya itu besar banget bro. Diobat-abitake angin iki bro. Sini kene angin. Ini klon dari Jember seperti ini untuk kondisinya. Besok kita akan lakukan penambahan nutrisi lagi, oke. Untuk unsur haranya P dan K besok saya upload atau saya kontenin lagi. Jadi buat teman-teman semua terus ikuti perkembangan video-video terbaru dari kami, oke. Buat suhu amit nuwun sewu, ini tidak ada maksud untuk menggurui, kita hanya berbagi agar petani Nusantara lebih
maju dan lebih sukses lagi ke depannya. Oke, gitu aja kontennya. Terima kasih buat semuanya, semoga bermanfaat. Sehat selalu, lancar terus rezekinya, jangan lupa nyetek dan jangan lupa ngopi. Salam kopi balap, gasken.